Pernah nggak sih kamu ngebayangin momen paling hancur dalam hidup kamu disiarin langsung ke ribuan layar ponsel orang asing? Wah, ngeri banget sih itu pastinya. Iya kan? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah insiden viral dari unggahan tempat.id soal figur publik Clara Shinta. Misi kita pengen nelusurin satu pertanyaan dasar nih. Kenapa di era digital ini krisis rumah tangga yang super intim malah diproses jadi tontonan massal? Betul, dan ini fenomena yang makin sering kita lihat ya belakangan ini. Oke, mari kita bedah ini. Jadi kejadiannya itu hari Senin tanggal 30 Maret. Clara ngebagiin Instagram story dari kamar hotelnya di Bangkok pas mereka lagi liburan. Waktu liburan malah kejadian kayak gitu ya. Bener banget. Dia mergokin suaminya, Muhammad Alexander Asad, lagi asyik video call yang nggak pantas sama wanita lain. Tapi yang epic, Clara langsung nyamperin suaminya bawa bukti screen recording atau rekaman layar di HP-nya. Hal yang sangat menarik di sini adalah instrumen yang dipakai buat konfrontasinya itu loh. Dia nggak cuma datang bawa amarah yang meledak-ledak. Maksudnya, dia bawa bukti konkret gitu kan? Iya, persis. Disinilah letak pergeseran cara kita berkonflik zaman sekarang. Rekaman layar ini, ibaratnya memotong fase penyangkalan yang biasanya ada pas orang berantem. Oh, jadi nggak bisa ngelak lagi suaminya? Nggak bisa. Clara nggak ngasih ruang sama sekali buat manipulasi atau gaslighting. Layar HP itu seketika berfungsi sebagai hakim dan juri yang ngasih vonis mutlak. Udah nggak bisa didebat lagi deh. Tunggu. Aku agak kurang setuju di sini nih. Oh ya? Gimana tuh? Kalau memang rekaman layar itu murni sebagai alat anti gaslighting buat bungkam suaminya di kamar itu aja, kenapa harus diupload ke Instagram? Rasanya aneh banget loh. Memang kelihatannya kontradiktif sih. Kan kayak kamu sengaja bawa kaca pembesar buat nyorot titik paling rentan dalam hidupmu ke semua orang. Bukankah ini bukan lagi soal validasi kebenaran, tapi murni mempermalukan secara publik. Apalagi ini kan lagi liburan. Liburan yang harusnya jadi pelarian, malah jadi tempat realitas terburuk kebongkar lewat layar. Itu poin yang krusial banget. Dan sebenarnya ini terjawab oleh tindakan Clara selanjutnya, yang jauh lebih kompleks. Yang di video besok paginya itu ya? Bener. Di video pagi harinya itu, dia kelihatan jelas banget lagi nahan emosi. Dia ngaku gemetar, panik, dan kebingungan karena posisinya kan lagi di luar negeri ya. Iya, di Bangkok kan posisinya, pasti lost banget perasaannya. Tapi yang menarik, di tengah trauma nyata itu, insting pertamanya adalah neken tombol rekam. Dan dia justru menyempatkan diri buat minta maaf ke followersnya karena udah ngebagiin situasi pribadi itu. Nah ini yang bener-bener nggak masuk akal buat aku. Jadi apa makna dibalik semua ini coba? Gimana tuh analoginya kalau menurut kamu? Mengapa ada orang yang merasa perlu minta maaf ke followers atas hancurnya rumah tangganya sendiri? Ini tuh ibaratnya kamu ngundang ribuan orang asing ke ruang tamu rumahmu yang lagi kebakaran hebat, terus kamu malah sibuk minta maaf karena sofa dan mejanya berantakan. Hahaha, analogi yang pas banget. Logika itu memang terasa kebalik ya. Tapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini digerakkan oleh apa yang kita kenal sebagai hubungan parasosial. Hubungan parasosial. Maksudnya hubungan yang cuma satu arah itu kan? Betul sekali. Sederhananya, ini terjadi ketika audiens merasa punya ikatan personal, layaknya sahabat dekat sama figur publik itu, padahal kan hubungannya murni satu arah. Oh, aku paham. Jadi karena ilusi keakraban itu ya? Iya, ilusi yang dibangun terus-menerus lewat layar ini bikin sang figur ngerasa punya kewajiban buat selalu melapor ke audiensnya. Permintaan maaf itu nunjukin batasan yang udah kabur banget antara kehidupan pribadi dan persona publik. Jadi kamera di dalam kepala mereka itu kayak nggak pernah benar-benar mati ya? Bahkan pas dunianya lagi runtuh, gemeteran gitu, alam bawah sadarnya tetap mikirin ekspektasi penontonnya. Tepat, otak kreator kontennya tetap berjalan. Nggak heran unggahan itu langsung meledak dan tagar Clara Shinta serta perselingkuhan langsung merajai internet. Wah, luar biasa. Kita bener-bener lihat gimana bukti digital kayak screen recording ngubah cara orang berkonfrontasi, terus ditambah ilusi keakraban yang ngubah cara seseorang memproses rasa sakitnya ya. Dan evolusi memproses rasa sakit inilah yang perlu kita waspadai bersama. Bener banget. Pembahasan yang gila sih ini. Makanya, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kamu yang dengerin dan ngamatin fenomena ini. Ketika sebuah krisis emosional langsung direkam dan dibagikan secara online, apakah kita sebenarnya sedang mencari keadilan dan dukungan? Atau, apa tuh? Atau
Kita cuma sekedar ngikutin insting kita yang gini udah sepenuhnya terprogram sama media sosial buat mendokumentasikan segalanya. Sampai mendokumentasikan kehancuran kita sendiri ya, bikin merinding mikirinnya.